Dunia dan akhirat itu adalah milik Allah Ta'ala. Ibaratnya kita ini di dunia sebagai tamu, sementara Allah itu sebagai tuan rumah. Ketika menjadi tamu itu harus mengikuti aturan tuan rumahnya, yaitu Allah gitu. Kalau melihat penguasa hari ini itu sangat jauh dari indikasi tamu yang tahu diri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngaji Seru. Saudaraku, begitu banyak kejutan di pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Dari mulai pajak yang selalu merangkak, pajak yang selalu naik membuat rakyat semakin tercekik. Bahkan pedagang-pedagang kecil pun tidak luput dari sasaran pajak. Bahkan kendaraan yang ingin mengisi bahan bakarnya pun dihalangi karena alasan belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik untuk membayar pajak. Bagaimana mungkin rakyat ini bisa membayar pajak yang telah dibebankan oleh penguasa, sedangkan perekonomian kita saat ini begitu lesu dan membuat rakyat semakin merana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perpajakan ya. Kenapa pajak ini selalu naik dan kemana larinya uang pajak tersebut, dan bagaimana Islam memberikan solusi atas problem-problem tersebut bersama narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Eka. Assalamualaikum Mas Eka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah senantiasa menjaga Mas Eka dan keluarga. Ya. Begini Mas Eka, telah kita ketahui ya secara umum bahwasanya pendapatan ya negara kita, APBN kita sebagian besar yang terbesar berasal dari pajak. Kurang lebih 75% APBN kita berasal dari pajak. Nah, padahal kita ketahui bahwasanya kita memiliki lahan yang begitu luas, tanah yang begitu subur, laut yang begitu melimpah sumber dayanya. Kemana semua itu kan gitu? Nah, mengapa Mas ya? Justru pemerintah ini mengambil pajak yang begitu besar untuk memenuhi APBN kita dan kekayaan alam kita nggak tahu kemana. Nah, menurut Mas Eka sendiri, kenapa ini bisa terjadi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa alasan kenapa negara itu mengandalkan pendapatan sektor pajak lebih diunggulkan daripada pendapatan sumber daya alam. Alasan pertama adalah karena pendapatan dari pajak itu cenderung lebih stabil dan mudah dihitung untuk sesuai rencana pembangunan. Sementara sumber daya alam itu cenderung jika mengikuti harga internasional sering mengalami fluktuatif sehingga sulit untuk rancangan pembangunan. Lalu yang kedua adalah nilai pendapatan dari pajak tersebut lebih besar dibanding pendapatan dari sumber daya alam. APBN 2026 kita itu mencapai 3.100 triliun. Pendapatan dari sektor pajak itu menyumbang lebih dari 2.500 triliun. Sementara dari sumber daya alam atau kekayaan alam itu hanya menyumbang kurang dari 500 triliun. Gitu. Kalau negara hanya mengandalkan dari sumber daya alam, maka akan sangat-sangat kekurangan anggaran. Mengapa negara itu hanya mendapatkan nilai yang sedikit? Maka jawabannya adalah sebenarnya yang didapat negara itu hanyalah royalti dari investor swasta yang menguasai kekayaan alam Indonesia. Jadi para pemilik modal tersebut mendapatkan keuntungan yang besar, sementara negara hanya mendapatkan royalti yang nilainya kecil dibanding keuntungan para pemilik modal tersebut. Sejak masa merdeka, Orde Baru hingga masa reformasi ini, pajak yang dibebankan rakyat ini selalu naik, ya kan?
Dan fasilitas umum pembangunan saya rasa juga kurang memuaskan kan itu. Ya. Nah, apa penyebabnya ini? Setiap tahun pajak kok bisa naik ini, Mas? Kira-kira menurut Mas apa ini penyebab utamanya kenaikan pajak ini? Kalau yang dimaksud itu adalah kenaikan pajak kendaraan bermotor, maka itu masuknya kewenangan pemerintah daerah ya. Karena pemerintah pusat itu memangkas TKD atau transfer ke daerah di APBN daerah, sehingga membuat pemerintah daerah itu mencari atau menambah pemasukan dengan adanya komponen yaitu option pajak yang naik 60% sampai 70% dari kendaraan tersebut. Diduga adanya pemangkasan ke daerah tersebut, diduga pemerintah pusat itu membutuhkan anggaran dana yang cukup besar untuk proyek seperti MBG, Kopdes Merah Putih dan sebagainya. Untuk MBG saja itu diperkirakan diperlukan anggaran 1 triliun per hari. Belum lagi Kopdes Merah Putih itu satu pembangunan itu menghabiskan 1,6 miliar dan direncanakan itu 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Maka totalnya itu diperlukan 128 triliun rupiah. Jadi begitulah kalau negara itu menjadikan sumber utama dari pajak rakyat, ketika ada anggaran tambahan, maka yang dibebani itu rakyat itu kembali gitu. Rakyat itu sendiri. Nah, dengan adanya pajak yang aturan pajak yang semakin ketat bahkan naik ya kan, bukan hanya pajak kendaraan kan gitu, bahkan pajak PBB bangunan dan tanah dan lain sebagainya, dan juga pajak belanja kan gitu. Nah, ada dampak nggak sih Mas terhadap masyarakat itu? Bagaimana dampaknya kan? Dampak dari segi ekonomi di masyarakat mungkin akan, ketika ada kenaikan pajak tersebut, masyarakat mungkin akan melakukan penghematan pembelanjaan tertentu. Ketika masyarakat mulai mengurangi pembelanjaan dan penghematan, pemangkasan kebutuhannya sehari-hari, maka berimbas pada pelaku UMKM dan pedagang, omsetnya akan menurun gitu. Begitupun juga dalam pabrik ya, di pabrik itu akan, ketika daya beli masyarakat itu menurun, produksinya juga ikut berkurang gitu ya. Sehingga pabrik itu mengurangi atau berhemat dengan cara melakukan PHK massal gitu. Maka yang ditakutkan itu ketika ada PHK massal, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang sulit ini. Ditakutkan itu angka kriminalitas juga ikut meningkat gitu, Mas. Ya, karena pengaruh susahnya mencari nafkah ya ini berefek ke berbagai banyak hal. Nah, begini, kalau kita melihat ini kan pajak yang ditarik dari masyarakat ini kan begitu besar dan banyak, Mas. Sebenarnya kemana ini uang pajak kita kan gitu. Sedangkan pemerintah kita padahal rakyat sudah disuruh membayar pajak yang begitu ketatnya, yang begitu banyaknya. Tetapi pemerintah kita ketika melakukan pembangunan dan lain sebagainya, kenapa masih ngutang ke luar negeri? Kemana ini larinya uang pajak kita kan? Ya. Pertama itu untuk bayar hutang ya Mas ya. Karena memang pada faktanya pembangunan di Indonesia itu dibiayai oleh hutang. Terutama hutang luar negeri ya. Kenapa pemerintah itu lebih suka untuk hutang ke luar negeri? Karena dengan begitu akan masuknya peredaran dolar dalam negeri kita gitu. Sehingga sedikit memperkuat nilai rupiah. Nah, pajak kita itu sebenarnya untuk bayar cicilan-cicilan utang luar negeri tersebut gitu. Yang kedua adalah untuk membayar gaji ASN termasuk militer, aparat, dari makanannya, seragamnya, kendaraannya, perlengkapan peralatan persenjataannya, itu semua dibiayai oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari
berbagai macam gangguan keamanan. Kemudian untuk bansos, dana BOS dan sebagainya itu diambil dari pajak rakyat juga gitu. Makanya jangan menyangka itu atas kebaikan pemerintah diambil dari kantong-kantong para pejabat pemerintah, bukan gitu. Artinya kita jangan merasa berhutang budi kepada pemerintah, karena itu memang tugasnya pemerintah gitu. Karena kita itu gaji mereka, makanya mereka bekerja untuk kita gitu. Bahkan ketika pemerintah itu melakukan tugasnya dengan baik, seperti membangun infrastruktur yang mulus, kemudian sekolah yang bagus, birokrasi yang mudah, itu memang tugasnya mereka. Kalau pemerintah itu lalai dalam pekerjaannya, kita harus protes, karena kita sudah gaji mereka dengan gaji yang tinggi gitu. Apa jangan-jangan ada yang dikorupsi ini, Mas? Ya, itulah, itu yang ketiga ya. Itu yang tidak kita inginkan ya. Diindikasi ya ada terjadinya korupsi gitu. Karena itu memang lahan basah gitu, lahan subur untuk koruptor, surganya para koruptor gitu. Memang benar pajak kita dikorupsi. Kita sering melihat pejabat-pejabat pajak itu di penjara karena kasus korupsi. Itu adalah bukti bahwa memang ada tindak korupsi di lembaga tersebut. Nah, ketika kita melihat begitu luar biasa dampak dengan kenaikan pajak dan pajak yang selalu diperas kan gitu. Yang tadi Mas Eka sampaikan, bahkan terjadinya gelombang PHK yang membuat banyak karyawan di PHK secara massal kan gitu. Apakah masih perlu sistem di negeri ini gitu kita pertahankan? Yang selama ini dinilai penguasa justru menjadikan rakyat itu sebagai sapi perah kan gitu, melalui pajak kan gitu. Apakah masih perlu sistem ini dipertahankan atau kita memerlukan sistem lain? Ya, kalau kita menyimak dari awal tadi akan nampak bagaimana negara itu menjadikan pendapatan pajak itu sebagai sumber utama. Kemudian sumber daya alam kita itu dikuasai asing dan investor swasta tersebut. Maka itu bisa terjadi dikarenakan ada landasan undang-undangnya. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga wajib untuk bayar pajak. Kemudian UU Minerba tahun 2020 memberikan keleluasaan kepada investor swasta atau asing untuk mengelola kekayaan alam kita. Artinya permasalahannya memang pada sistem dan aturannya, Mas. Pertanyaannya dikembalikan lagi kepada diri kita. Apakah kita mau seumur hidup menjadi memperas keringat kita, membanting tulang kita hanya untuk bayar pajak, sementara investor swasta asing mengeruk kekayaan alam kita tanpa dikenai pajak? Ingat bagaimana tax holiday diberlakukan untuk menarik para investor. Mereka mendapat hak keistimewaan untuk tidak bayar pajak. Elit atau investor swasta tersebut mendapat hak istimewa tidak bayar pajak, sementara rakyat kecil dibebani dengan pajak. Jadi kalau kita lelah dengan semua ketidakadilan ini, sudah saatnya kita berpikir mencari alternatif sistem yang lebih adil. Nah, kalau kita berbicara tentang pajak, tentu kita sebagai seorang muslim akan berlandaskan dengan syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Bagaimana hukum pajak itu sendiri dalam kacamata Islam? Apakah kita memang harus wajib membayar pajak atau justru sebaliknya? Ya. Pajak dalam fikih Islam atau hukum Islam itu ada dua ya tanya. Pertama adalah maks itu yaitu termasuk cukai dan PPN, pajak atas barang. Kemudian ada dzaribah. Dzaribah itu pajak atas orang. Untuk yang maks itu adalah pajak atas barang. Jadi ketika barang itu ada PPN atau cukainya,
maka si pembeli juga akan membayar dengan harga pajaknya, beserta pajaknya dan cukainya. Dan itu zolim, Tat, karena itu bisa kena kepada yang kaya maupun yang miskin. Sementara kita lihat barang-barang yang kita temui di pasaran, semuanya itu semua mayoritas itu terkena pajak dan PPN tersebut, jadi cukai tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah dzoribah. Dzoribah itu pajak atas orang yang hukum asalnya adalah haram, tapi diperbolehkan ketika kas negara sedang kosong, maka itu diperbolehkan dan hanya diambil pada orang-orang yang mampu ataupun kaya. Dengan catatan ketika kas negara itu sudah membaik, sudah tidak kosong lagi, maka dzoribah itu wajib dihentikan. Oh, berarti dalam Islam memiliki dua hukum ya. Yang pertama tadi kalau berkenaan tentang barang, jual beli, diberi PPN atau pajak haram ya, Mas? Haram. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan dalam Islam juga akan menarik pajak kan gitu, tetapi dengan syarat yang ketat yaitu hanya orang-orang yang kaya, dan itu ketika APBN atau Baitul Mal kita sudah benar-benar kosong gitu. Tapi faktanya kalau kita lihat di negara kita, ya APBN akan selalu kurang kan gitu ketika dijalankan oleh para penguasa-penguasa yang begitu zalim. Nah, untuk yang terakhir, Mas, lantas bagaimana solusi untuk menghadapi semua ini kan gitu? Karena ini mau tidak mau kita sebagai warga negara ya terpaksa kan gitu. Nah, lantas solusinya apa agar bisa keluar dari itu semua? Solusi itu kan tergantung pada apa yang menjadi akar masalahnya ya. Sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya pendapatan negara itu diambil dari pajak rakyat, dijadikan sumber utama, sedangkan kekayaan alam yang berada di tanah air kita ini digeruk dan dikuasai oleh swasta dan asing. Kemudian itulah yang menjadi akar permasalahannya gitu. Ketika syariat Allah mengharamkan untuk memungut pajak kepada rakyat menjadi legal dan bahkan wajib di sistem demokrasi saat ini. Kemudian syariat Allah yang mengharamkan untuk swasta ataupun asing mengelola sumber daya alam yang harusnya dikelola negara untuk dikembalikan lagi oleh rakyat menjadi legal dan dibolehkan dalam sistem saat ini. Maka tidak menutup kemungkinan hukum atau hal-hal yang diharamkan Allah menjadi dibolehkan di kemudian hari. Mengapa itu bisa terjadi? Sejatinya memang hukum-hukum saat ini itu adalah buatan manusia ya. Manusia itu lebih cenderung kepada hawa dan nafsunya. Maka ketika manusia itu membuat hukum, maka akan tidak jauh dari kesenangan hawa nafsu manusia tersebut. Contohnya adalah ketika ada orang yang ingin anaknya menjadi wapres, maka dibuatkanlah putusan MK-nya. Kemudian ketika ada negara yang ingin mengambil tanah warga, dibuatkan UU-nya. Ketika ada pemerintah yang ingin mengambil anggaran pendidikan untuk KBG, dibuatkan UU-nya. Pertimbangannya bukan lagi soal halal atau haram, tapi mengikuti hawa nafsu manusia pembuat hukum tersebut. Jadi solusi untuk permasalahan atau problematika yang terjadi saat ini adalah mengembalikan kedaulatan hukum kepada Allah yang menciptakan dunia ini beserta aturannya, bukan kepada manusia dan hawa nafsunya. Jadi satu-satunya solusi adalah kembalinya kita kepada syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan ya, Mas. Nah, apakah masih ada secercah harapan kepada penguasa kita untuk saat ini untuk memperbaiki negeri ini, atau memang harapan itu sudah tidak tersisa lagi? Kita ini muslim ya, tentu harapan tertinggi kita adalah untuk mencapai ridha Allah. Tetapi ada juga harapan-harapan kecil seperti mempunyai keluarga yang bahagia, mempunyai
kehidupan yang sejahtera, kemudian mempunyai anak-anak yang soleh. Dan di ujung harapan kita itu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan dunia dan akhirat itu adalah milik Allah Ta'ala. Ibaratnya kita ini di dunia sebagai tamu, sementara Allah itu sebagai tuan rumah. Maka kita harus mempunyai atau makhluk yang tahu diri ketika menjadi tamu itu harus mengikuti aturan tuan rumahnya, yaitu Allah gitu. Kalau melihat penguasa hari ini itu sangat jauh dari indikasi tamu yang tahu diri gitu. Kita melihat pajak rakyat dikejar-kejar, kemudian praktek korupsi, riba, dan perjudian dibiarkan, kemudian prostitusi, LGBT, khamr itu dibiarkan dan diberi tempat. Kalau hal-hal yang diharamkan Allah, yang mengundang murka Allah, dibiarkan dan diberikan tempat, maka apa yang kita harapkan pada penguasa hari ini kecuali untuk membuat hukum Allah ini kembali diterapkan di dunia ini. Luar biasa, terima kasih Mas Seska atas kehadirannya dan memberikan pencerahan kepada kita semua bahwasanya pajak dalam Islam ketika itu berkenaan tentang jual beli barang haram atau PPN, dan juga diperbolehkan terhadap orang-orang yang mampu atau kaya ketika negara benar-benar memiliki kekosongan baitul mal atau APBN. Nah, mau tidak kita menjadi sapi perah selama hidup kita di negeri ini, itu tergantung kita semua. Kita mau merubah negeri ini atau tidak, itu terletak pada tangan rakyat. Ketika penguasa tidak lagi bisa diharapkan, ya silahkan tentukan sendiri jalannya. Mau kita nikmati dengan ditariknya begitu banyak pajak, atau mau kita rubah, itu kembali kepada masyarakat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.